Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah malam terasa panjang sekali, padahal tubuh sudah letih? Bapak Ibu sudah rebahan sejak jam 9 malam, lampu sudah dipadamkan, bahkan secangkir susu hangat pun telah diminum. Tapi, mata ini masih menolak untuk tertutup, dan detik jam terus berdetak tanpa ampun. Atau justru baru bisa terlelap saat hari mulai terang, lalu terbangun sendirian dalam hening yang menyayat. Jika itu pernah Bapak Ibu alami, ketahuilah Anda tidak sendiri. Banyak orang seusia kita mengalami hal yang sama, dan kabar baiknya, ada cara lembut untuk mengatasinya, tanpa harus bergantung pada obat. Banyak yang berpikir kesulitan tidur adalah hal wajar seiring bertambahnya usia. Tapi faktanya, tidur bukan sekadar rebahan. Tidur adalah momen tubuh memperbaiki diri, menyembuhkan luka yang tak tampak, dan memulihkan energi yang terkuras oleh hari-hari panjang. Sayangnya, makin menua usia, makin sulit pula tidur datang menghampiri. Dan pertanyaan paling sering saya dengar dari pasien adalah, "Pak Dokter, apa saya harus terus-menerus minum obat tidur?" Hari ini, saya ingin ajak Bapak dan Ibu duduk sejenak. Kita bicara pelan-pelan dari hati ke hati. Kita akan telusuri bersama kenapa tidur menjadi tantangan di usia 60 tahun ke atas. Dan lebih penting lagi, bagaimana cara mengembalikannya secara alami, tanpa efek samping, dan bisa dimulai dari rumah yang penuh ketenangan. Mari mulai dari satu kesadaran kecil, bahwa tidur bukan lagi hal otomatis. Ia kini harus dibangun. Dulu, ketika kita masih muda, cukup 5 menit rebahan, mata sudah terpejam. Tapi sekarang, proses itu menjadi lebih kompleks. Bukan hanya karena usia, tapi karena tubuh kita berubah. Salah satunya, hormon melatonin, hormon yang membantu kita merasa mengantuk, mengalami penurunan drastis. Otak pun kehilangan sinyal kuat bahwa malam telah tiba. Inilah mengapa rasa kantuk datang terlambat, tidur jadi ringan, dan gampang terbangun. Tambahkan pula keluhan fisik seperti nyeri sendi, tekanan darah yang naik turun, atau asam lambung yang datang malam-malam. Dan jangan lupa pikiran yang tidak tenang, entah tentang anak, keuangan, atau pasangan yang sakit. Semua itu diam-diam muncul justru ketika semua orang sudah tertidur. Saya teringat Pak Raharjo, 72 tahun dari Klaten. Setiap malam bangun jam 2 dan tak bisa tidur lagi. Setelah diperiksa, fisiknya sehat. Tapi pikirannya terus berputar, cemas akan cucunya yang sedang sakit. Inilah yang membuat banyak lansia akhirnya memilih jalan cepat, obat tidur. Tapi tanpa pengawasan, obat ini justru bisa membuat tubuh lemas, kepala berat, dan lebih buruk, meningkatkan risiko jatuh saat malam ingin ke kamar mandi. Maka penting bagi kita memahami, tidur bukan tentang mematikan tubuh seperti tombol, tapi menciptakan ruang aman dan sinyal tenang agar tubuh bersedia beristirahat. Dan yang membuat saya lega, Bapak Ibu, ada begitu banyak cara alami, lembut, dan menenangkan yang bisa jadi solusi. Kadang kita menyangka, cukup rebahan, maka kantuk akan datang. Padahal, tubuh di usia lanjut justru perlu dipandu dengan kelembutan. Bayangkan seperti anak kecil yang sedang belajar tidur. Jika setiap malam ia diajak tidur di waktu yang sama, dengan suasana yang tenang, maka lambat laun tubuhnya akan terbiasa. Tapi jika setiap malam jadwalnya kacau, tidur jam 9 hari ini, lalu jam 11 besok, atau malah nonton TV sampai larut, tubuh pun bingung. Ini waktu istirahat atau belum? Saya punya kisah dari Bu Suryani,
68 tahun dari Magelang. Dulu, beliau berpikir susah tidur adalah takdir usia. Tapi setelah mencoba tidur lebih teratur dan mengubah suasana kamarnya jadi lebih tenang, tanpa sadar, tubuhnya belajar kembali cara tidur dengan damai. Beliau tidak langsung berhasil. Tapi dengan membiasakan hal-hal kecil seperti mematikan televisi lebih awal, mengganti lampu putih menjadi kuning hangat, atau duduk diam sambil mendengarkan murotal sebelum tidur, keajaiban pun pelan-pelan datang. Yang terpenting bukan seberapa besar perubahan yang dilakukan, tapi seberapa konsisten kita menjalaninya. Karena ketika tubuh menerima isyarat yang sama setiap malam, ia akan mulai paham. Tanpa harus dipaksa, kantuk akan datang sendiri. Bukan dari obat, tapi dari rasa aman. Dan satu hal yang tak boleh luput, apa yang kita konsumsi sore hari, diam-diam sangat menentukan kualitas tidur malam. Banyak lansia merasa heran. Sudah capek, suasana sudah tenang, tapi mata tetap terjaga. Saat saya tanya, tadi sore makan apa, Bu? Jawabannya, baru jam 5 sore saya minum kopi tubruk dan makan 5 gorengan. Itulah masalahnya. Tubuh kita seperti mesin halus. Jika diisi dengan bahan yang tepat, ia akan bekerja tenang. Tapi kalau kita isi dengan kafein, makanan berat, atau gorengan berminyak, maka otak dan lambung justru sibuk bekerja ketika seharusnya sudah istirahat. Kafein, meski terasa ringan, tetap mengaktifkan otak. Perut yang penuh membuat tubuh berjuang mencerna makanan. Akibatnya, malam jadi gelisah, tidur tak pernah dalam. Tapi bapak dan ibu tak perlu cemas. Ada banyak makanan lembut yang justru membantu kita tidur lebih nyenyak. Misalnya susu hangat yang mengandung triptofan, zat alami untuk membentuk hormon tidur. Atau pisang matang yang kaya magnesium dan kalium, membantu otot lebih rileks. Bagi yang ingin makanan hangat dan mengenyangkan, bubur oat atau bubur kacang hijau adalah pilihan menenangkan yang sehat. Saya masih ingat kisah Pak Darno dari Jombang. Sejak ia mulai membiasakan diri minum susu pisang hangat sebelum tidur, malam-malamnya jadi berbeda. Tidur saya sekarang seperti waktu muda, pelan, tapi dalam, katanya sambil tersenyum. Bukan karena keajaiban susu atau pisang semata, tapi karena tubuhnya mulai merasa dimengerti. Disiapkan. Diperlakukan dengan lembut sebelum diajak beristirahat. Bapak dan Ibu, jangan remehkan kekuatan kebiasaan sederhana. Kadang kita mengejar pil tidur, padahal yang tubuh kita butuhkan hanyalah kehangatan, perhatian, dan sedikit ketenangan di waktu yang tepat. Tapi tidur bukan hanya tentang apa yang terjadi malam hari. Seringkali, kualitas tidur justru ditentukan dari apa yang kita lakukan sejak pagi. Tubuh kita punya ritme alami yang disebut ritme sirkadian, seperti jam tubuh yang memberitahu kapan waktunya bangun dan kapan waktunya istirahat. Ritme ini sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari, gerakan tubuh, dan ketenangan pikiran. Coba renungkan hari-hari kita. Apakah tubuh kita sempat terkena sinar matahari pagi? Apakah ada waktu untuk bergerak ringan? Atau seharian hanya duduk di kursi? Banyak lansia setelah pensiun lebih banyak berada di dalam rumah. Duduk di ruang tamu, menonton televisi, atau sekadar menatap jendela tanpa arah. Tanpa sadar, tubuh kehilangan tanda-tanda alami untuk membedakan siang dan malam. Saya pernah bertemu Pak Slaman dari Yogyakarta. Beliau mengaku sulit tidur sejak pensiun. Tapi setelah mencoba jalan pagi pelan-pelan, sambil menyapa tetangga, tubuhnya mulai segar, pikirannya lebih tenang, dan malam pun menjadi lebih damai. Bapak dan Ibu,
Hanya dengan 15 hingga 20 menit jalan pagi setiap hari, tubuh kita diberi kesempatan membedakan terang dan gelap dengan lebih jelas. Bahkan aktivitas ringan seperti menyapu halaman, menyiram bunga, atau sekadar merapikan meja makan bisa jadi alarm alami yang mengaktifkan kembali metabolisme tubuh. Dan jangan lupakan satu hal penting, tidur siang. Banyak yang menganggap tidur siang itu dilarang. Padahal tidur siang bisa sangat bermanfaat asal tidak berlebihan. Jika terlalu lama, lebih dari 1 jam, tubuh bisa kehilangan rasa lelah saat malam datang. Tapi jika cukup 15-30 menit saja, tubuh akan merasa segar tanpa mengganggu tidur malam. Yang juga penting adalah pikiran. Jika siang hari penuh dengan kecemasan yang tak diungkapkan, malam akan jadi medan gelisah. Maka kalau ada yang mengganjal, jangan simpan sendiri. Ceritakan pada anak, cucu, tetangga, atau teman pengajian. Karena kadang, tidur tidak datang bukan karena tubuh lelah, tapi karena hati belum selesai bicara. Dan jika Bapak Ibu sudah mencoba segalanya, makanan, rutinitas, gerakan pagi, suasana kamar, tapi masih juga sulit tidur, bisa jadi bukan tubuh yang belum siap. Mungkin pikiran masih membawa beban hari ini sampai ke dalam malam. Disinilah relaksasi memainkan peran penting. Tapi relaksasi yang kami maksud bukan tentang alat mahal atau tempat terapi khusus. Tidak, justru tubuh Bapak Ibu sudah memiliki semua alat yang dibutuhkan. Tinggal kita gunakan saja. Cobalah malam ini, saat semuanya hening, duduk atau rebahlah dengan nyaman. Tarik napas perlahan dari hidung. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan dari mulut. Bayangkan, setiap tarikan dan hembusan napas itu membawa pergi semua beban, semua keraguan, semua ketegangan. Lakukan ini 10 kali. Rasakan bedanya. Kalau masih belum tenang, gerakan perlahan bagian tubuh, mulai dari kaki, tegangkan, lalu lemaskan. Lanjutkan ke betis, paha, perut, hingga wajah. Setiap bagian tubuh yang dilemaskan adalah simbol dari beban yang dilepaskan. Dan kadang, hanya dengan itu saja, tubuh mulai mengerti. Sekarang waktunya beristirahat. Bagi yang lebih suka keheningan, cobalah putar suara hujan, aliran sungai, atau musik lembut. Bahkan suara kipas angin atau radio kecil bisa menjadi latar yang menenangkan bila dilakukan dengan penuh niat. Bagi yang senang menulis, tulislah 3 hal kecil yang disyukuri hari itu. Tidak panjang, hanya cukup untuk memberi ruang pada hati agar merasa cukup. Karena tidur bukan tentang memaksa tubuh istirahat, tapi tentang membuka pintu agar istirahat datang dengan tenang, penuh kelembutan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali kita mencari solusi jauh keluar rumah. Padahal, jawaban dari tidur yang damai bisa saja sudah tumbuh diam-diam di dapur kita sendiri atau di kebun kecil belakang rumah. Ramuan sederhana dari alam, bila disiapkan dengan niat tulus, bisa menjadi pengantar tidur yang lebih ampuh dari pil manapun. Saya masih ingat betul kunjungan saya ke rumah Bu Lemana di Kendal. Usianya 74 tahun. Setiap malam, ia merebus jahe dengan sedikit madu. Hangatnya bukan cuma di badan, tapi juga di hati, katanya sambil tertawa kecil. Dulu ibunya yang membuatkan minuman itu, sekarang giliran beliau yang melanjutkan. Setiap tegukan bukan hanya menghangatkan tubuhnya, tapi juga membawa kenangan, rasa nyaman, dan ketenangan. Jahe sejak lama dikenal mampu melancarkan pernapasan, menenangkan pencernaan, dan memberi rasa nyaman. Jika dipadukan dengan madu asli, hasilnya bukan hanya lebih sedap,
tapi juga lebih menenangkan. Apalagi di malam hari, saat udara mulai dingin dan tubuh mulai mencari pelukan hangat. Cerita lain datang dari Pak Mardi di Purbalingga. Di kebun kecilnya, beliau menanam serai dan daun jeruk purut. Setiap sore, direbus lalu diminum sambil duduk di serambi. Aromanya seperti membimbing pikiran yang gelisah untuk pulang, katanya sambil memejamkan mata. Ia tidak menyebutnya sebagai terapi, tapi sebagai kebiasaan yang membuat hidup terasa lebih utuh. Bapak dan ibu juga bisa mencoba daun kelor jika tersedia. Diseduh seperti teh, lalu diminum hangat. Daun ini mengandung magnesium dan kalsium yang membantu sistem saraf menjadi lebih tenang. Rasanya ringan, lembut, dan menenangkan. Kalau tubuh terasa pegal, tak perlu jauh-jauh mencari tukang pijat. Gunakan minyak kelapa atau minyak zaitun. Oleskan perlahan di kaki atau punggung. Tidak perlu teknik khusus. Sentuhan lembut dari tangan sendiri atau pasangan bisa menjadi bahasa kasih yang sangat dalam, bahkan melebihi kata-kata. Letakkan juga bunga melati atau lavender di dekat bantal. Aroma alami dari bunga ini bisa memberi sinyal pada otak. Ini waktunya untuk berhenti dan beristirahat. Semua ini terdengar sederhana, bukan? Tapi jangan salah. Justru dari kesederhanaan itu, tubuh mulai percaya lagi bahwa ia tak perlu melawan, bahwa malam bukan ancaman, tapi rumah. Namun, ada hal lain yang lebih penting dari semua ramuan dan rutinitas, yaitu kehadiran manusia lain. Saya pernah menemui Bu Yati di Gresik. Beliau tinggal bersama anak dan cucunya. Tapi setiap malam, tetap merasa sepi. Mereka semua baik, Dok, tapi sibuk. Saya makan sendiri, tidur sendiri, rasanya seperti jadi tamu di rumah sendiri. Kalimat itu menampar hati saya. Kadang bukan tubuh yang sepian, tapi hati. Bukan karena mereka tidak mencintai kita, tapi karena mereka lupa bahwa diam kita juga butuh disapa. Satu obrolan ringan sebelum tidur. Satu genggaman tangan di ujung hari. Satu pertanyaan sederhana. Bu, tadi siang capek enggak? Bisa lebih menenangkan daripada ribuan kata bijak. Bagi anak dan cucu yang sedang menonton ini, ketahuilah. Waktu 5 menit yang kalian berikan sebelum orang tua tidur bisa menjadi obat paling mujarab yang tak akan pernah kalian temukan di apotek manapun. Menyeduhkan teh bersama, merapikan selimut, duduk diam di sisi ranjang. Semua itu mungkin tak terasa istimewa bagi kalian. Tapi bagi hati yang sunyi, itu bisa menjadi pelukan tanpa lengan. Dan bagi bapak ibu yang tinggal sendiri, jangan malu untuk mencari teman bicara. Cucu lewat telepon, tetangga pengajian, atau sahabat lama. Jangan biarkan malam datang tanpa suara lain yang menemani. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan bantal yang empuk, tapi perasaan bahwa kita tidak sendirian. Dan terakhir, saya ingin bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Tentang harapan. Tentang keberanian untuk berhenti bergantung pada obat. Saya tahu banyak dari kita yang sudah bertahun-tahun minum pil tidur. 1 tablet saja awalnya. Tapi lama-lama tubuh terbiasa. Dosis naik. Ketika ingin berhenti, tubuh malah berontak. Lalu kembali lagi. Dan seterusnya. Siklus ini membuat banyak lansia merasa putus asa. Tapi saya ingin Bapak Ibu tahu, ketergantungan itu bisa dihentikan. Bukan secara paksa, tapi dengan kelembutan, dengan bimbingan, dengan keberanian untuk memulai ulang. Saya pernah mendampingi Pak Hasan dari Salatiga. 6 tahun beliau minum obat tidur.
Tapi setelah kita buat jadwal baru, turunkan dosis perlahan, diganti teh kelor, ubah suasana malam, dan tambahkan rutinitas yang penuh kasih. Akhirnya beliau bisa tidur tanpa obat. Awalnya sulit, tapi satu malam lebih baik. Lalu malam berikutnya lebih baik lagi. Yang penting bukan kesempurnaan, tapi kemajuan kecil. Kalau semalam Bapak Ibu bisa tidur 3 jam tanpa obat, itu luar biasa. Jangan bandingkan dengan orang lain. Setiap tubuh punya iramanya. Setiap hati punya caranya sendiri untuk tenang. Bapak dan Ibu yang saya cintai, tubuh ini telah melalui begitu banyak musim. Puluhan tahun berdiri di dapur, di ladang, di kantor, di rumah. Mengasuh anak, menenangkan cucu, merawat pasangan, bahkan menahan sakit diam-diam tanpa keluhan. Maka saat malam tiba, tubuh kita bukan hanya ingin tidur, ia ingin dihargai, ia ingin disambut, ia ingin diizinkan untuk berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Tidur yang tenang bukan hadiah, tapi hak, bukan hanya milik anak muda, tapi juga milik setiap jiwa yang pernah lelah menjalani hidup dengan penuh kasih, termasuk Bapak dan Ibu. Malam-malam yang dulu penuh kegelisahan bisa berubah. Bukan karena mukjizat instan, tapi karena langkah kecil yang dijalani dengan cinta. Satu gelas minuman hangat, satu napas yang disadari, satu percakapan sebelum lampu dimatikan, dan satu hati yang bersedia mencoba lagi meski semalam gagal. Hari ini, kita sudah belajar bahwa tidur tidak harus datang dari pil, tapi bisa dibangun dari rutinitas yang lembut, dari makanan yang menenangkan, dari sinar pagi dan langkah ringan, dari aroma bunga dan sentuhan tangan, dan yang paling penting, dari rasa bahwa kita masih berarti. Sebelum video ini berakhir, izinkan saya bertanya dengan lembut. Siapa di keluarga Bapak Ibu yang malam-malamnya masih dipenuhi gelisah? Siapa yang mungkin tidak tahu bahwa ada cara sederhana untuk memeluk tubuh dengan kelembutan? Tolong, bantu mereka dengan membagikan video ini. Karena bisa jadi, dari satu klik kecil hari ini, kita sedang membantu seseorang tidur lebih nyenyak malam ini. Mungkin itu orang tua kita. Mungkin itu pasangan, mungkin itu kita sendiri. Jangan lupa tuliskan di komentar, apa kebiasaan malam yang paling menenangkan bagi Bapak Ibu? Apa pengalaman paling berkesan yang pernah membantu tidur lebih lelap? Saya akan senang sekali membaca dan menjawab satu persatu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Semoga malam ini menjadi malam yang lembut, hangat, dan penuh damai. Dan semoga tubuh Bapak Ibu akhirnya bisa berkata dengan tenang, terima kasih sudah memberiku waktu untuk beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.